Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Meliana Damayanti. Semoga teman-teman dalam keadaan kondisi yang baik. Hari ini kita akan bahas tentang land reform. Dan saya bagi ini bagian 1. Minggu depan insya Allah kita akan bahas land reform bagian 2. Karena memang pembahasan land reform agak panjang. Jadi untuk memudahkan pemahaman kita tentang land reform, saya persilahkan teman-teman berdoa di posisinya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, untuk kontennya atau isi dari land reform bagian 1 ini akan saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu gadai tanah pertanian, kemudian pengadilan land reform, kemudian ada lagi perjanjian bagi hasil pertanian dan pelaksanaan land reform di Indonesia serta beberapa negara di dunia. Beberapa jadi nggak banyak gitu ya, tapi itu sebagai gambaran bahwa land reform juga dilakukan di beberapa negara. Maaf, kita masuk ke bagian yang pertama, gadai tanah pertanian. Gadai itu kan artinya dia memberikan sesuatu sebagai jaminannya gitu ya untuk mendapatkan keuntungan lainnya atau mendapat bantuan lainnya. Versi gadai tanah pertanian yang ada saat ini masih memakai sistem adat, yakni berdasarkan kekuatan pemilik modal yang besar dengan perjanjian di bawah tangan yang biasanya disebut paja kalau di Donggala. Ya. Perjanjian paja tersebut dengan memberikan hak kepada pemilik modal berupa misalnya berupa kelapa gitu ya, berapa kali panjatan. Kelapa berapa kali panjatan. Jadi misalnya dia mau pinjam atau dia mau terkait tanah pertanian ya, berarti dia mau pinjam modal untuk misalnya pengembangan terhadap perkebunan kelapa sawitnya atau kelapanya gitu ya. Nah, misalnya untuk butuh peralatan ataupun misalnya dia butuh nambah bibit dan sebagainya, maka jaminannya adalah sang pemilik modal itu dibolehkan untuk mengambil kelapa tersebut berapa kali panjatan. Nanti disepakati gitu ya, berapa kali panjatannya. Atau kemudian sawah berapa kali panen itu diberikan kepada pemilik modal. Nah, cukup berat sebelah gitu ya. Nah, Pak Budi Harsono itu menyampaikan gadai menggadai menurut ketentuan hukum adat umumnya mengandung unsur eksploitasi. Dia terlihat sekali eksploitasinya. Jadi yang posisinya itu ketika melakukan perjanjian gadai, biasanya posisinya pemilik modal itu memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan yang diberi modal gitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam sebuah perjanjian cukup riskan gitu ya. Harusnya ketika membuat perjanjian itu posisi harus sama-sama sama tinggi, sama sederajat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gadai ini banyak sekali unsur eksploitasinya gitu ya. Kita lihat dari
karena hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahunnya umumnya lebih besar dari apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima oleh pemilik tanah. Dan ini tidaklah manusiawi. Umumnya ekonomi pemegang gadai lebih kuat daripada pemilik tanah. Nah, peraturan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang PRP nomor 56 tahun 60 dalam pasal 7 menetapkan barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu berlakunya sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah tersebut. Bayangkan, misalnya dia pinjam sesuatu gitu ya, pinjam modal, kemudian harus 7 tahun itu diambil alih gitu ya oleh pemilik gadai gitu ya, pemberi gadai. Nah, kalau pemerintah melihat ini tidak adil, maka ketika sudah berlangsung 7 tahun dia harus serta-merta mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya waktunya sebulan setelah tanam yang sudah selesai dipanen, dan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran karena dianggap selama 7 tahun itu cukup lama ya. Kalau padi itu kisarannya bisa 2 atau 3 kali panen gitu ya. Kali 7 kan sudah 21 kali panen gitu. Kisarannya 14 sampai 21 kali panen. Maka dianggap sudah selesai lah itu sampai pada pembayarannya, bukan hanya bunganya tetapi juga pada pembayaran modal kerjanya atau modal yang dia pinjam. Nah, kemudian Mahkamah Agung melalui keputusannya dalam keputusan nomor 6 keputusan Mahkamah Agung nomor 6 KM 845 MA tahun 67 tentang pedoman penyelenggaraan pengadilan land reform gitu ya. Ini ada di Undang-Undang nomor 21 tahun 64. Jadi udah lama tuh nih. Makanya kan kemudian ada wacana untuk sedikit merubah gitu ya terkait undang-undang pokok agraria ataupun turunannya, karena beberapa sudah kadung terlalu lama gitu ya dan butuh penyesuaian dengan kondisi saat ini. Nah, terkait pasal 7 Undang-Undang nomor 56 tahun 60 tidak akan berlaku terhadap pengembalian tanah gadai menurut Undang-Undang nomor 56 PRP tahun 60, tetapi tanah ini tidak tersangkut paut dengan tanah land reform. Wewenangnya hanya mengenai perkara gadai tanah pertanian. Jadi khusus tadi pengadilannya ya khusus tentang land reform, terutama terkait gadai pertanian. Sekarang kita masuk ke tema berikutnya, yaitu perjanjian bagi hasil pertanian. Dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak penduduk yang tidak memiliki tanah. Nah ini ya, banyak kita lihat itu kalau kalian pergi ke pelosok pedesaan itu ada yang dia kaya sekali gitu ya, ada yang dia cuman jadi buruh tani. Nah ini kita melihatnya buruh tani itu banyak gitu ya. Mereka mencari nafkah hidup dengan menawarkan tenaganya kepada orang lain untuk mengerjakan sawah atau tanah pertanian untuk bisa digarap olehnya. Sehingga kemudian pemerintah memandang perlu adanya sikap preventif, pencegahan, dan juga kepastian hukum dalam pengaturan perjanjian bagi hasil pertanian ini. Karena tadi pemilik tanah itu atau pemilik modalnya dia
lebih kuat gitu ya, karena kondisinya modalnya dia pegang, dia mau kasih berapa aja ya terserah dia gitu. Tetapi kalau buruh tani itu posisinya jadi yang dipekerjakan gitu ya, jadi dia posisinya lebih seakan-akan lebih rendah, makanya dia nggak punya bargaining position gitu ya. Makanya ini kemudian dijagai oleh pemerintah dengan beberapa pasal. Pasal 1 menyatakan perjanjian milik tanah pada satu pihak atau badan hukum menurut undang-undang disebut sebagai penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dasar hukum perjanjian bagi hasil itu nomor 2 tahun 1960 dengan syarat penggarapan ada petaninya gitu, ada petani penggarapnya, kemudian luas tanah yang digarap tidak akan lebih dari 3 hektar, karena kalau lebih itu melelahkan gitu ya, karena kalau petani penggarap itu biasanya dia harus disewa tenaganya itu sampai panen gitu ya. Kemudian tanah garapan bisa berupa kepunyaan penggarap sendiri, diperoleh penggarap secara menyewa atau melalui perjanjian bagi hasil atau dengan cara lainnya. Jadi penggarapan itu bisa dia nggarap tanah sendiri, tapi ini jarang sekali karena memang kalau teman-teman lihat para petani itu kan dia harus bangun pagi kemudian sampai sore gitu ya untuk menggarap padinya di bawah terik matahari, karena nggak mungkin ada tanaman gitu ya, tanaman perdu yang bisa menaungi petani-petani itu, kecuali dia ingin istirahat gitu ya, paling pohon pisang gitu ya, ataupun ada gubuk-gubuk. Tetapi senyatanya ketika dia menggarap sawahnya itu ya harus terjun langsung gitu ya ke tanahnya, dan juga harus terpapar panas sinar matahari yang sangat panas gitu ya. Jadi memang butuh energi lebih gitu ya untuk. Nah, bentuk perjanjian yang dibolehkan menurut pemerintah itu, perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu, di mana tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Jadi kalau tanahnya ada di desa A ya kepala desa dari desa A, meskipun si penggarap maupun orangnya itu asalnya dari desa yang berbeda ya. Yang disebut tadi kepala dari desa itu disebut kepala desa, dipersaksikan oleh 2 orang biasa ya. Kalau perjanjian itu minimal ada saksi 2 orang dari masing-masing pihak. Kemudian perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 memerlukan pengesahan dari camat. Ini juga camat di mana tanah itu berada gitu ya. Kemudian pada tiap kerapatan desa kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan itu. Maksudnya rapat gitu ya, akan ada rapat-rapat untuk menyebutkan ini ada perjanjian ini gitu ya, agar transparan dan juga akuntabilitas. Ini termasuk dalam good government gitu ya. Kemudian Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 ataupun 2 di atas. Artinya pengesahan ya. Kemudian dalam pasal 4 ini terkait jangka waktu perjanjian, kemudian nanti akan ada tahun. Nah, ini bukan tahun kalender ya, tapi tahun tanam.
Jadi kalau padi itu biasa panen 2-3 kali, berarti tahun panennya tahun tanamannya ya 3 kali itu berapa kali, dikali berapa gitu ya. 1 tahun itu 3 kali, berarti dikali berapa. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian, ya, dalam pasal 3. Nah, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi tadi ya, tahunnya tahun tanam. Dalam hal-hal yang khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh camat, dapat diizinkan diadakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1. Bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyai. Jika pada waktu berakhir perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen. Tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari 1 tahun panen. Maksudnya panennya gitu ya, sampai selesai itu udah selesai gitu perjanjiannya. Jika ada keraguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desa lah yang menentukan. Nah, bentuk perjanjiannya tertulis di hadapan ini ya, tadi secara prosedurnya di hadapan kepala desa disaksikan 2 orang saksi dari masing-masing pihak gitu, melakukan pengesahan camat, kemudian pengesahan Menteri Muda Agraria, kemudian maksudnya Menteri Muda itu seperti kepala BPN gitu ya, dia kepanjangan tangan dari Menteri Agraria. Kemudian jangka waktunya untuk sawah 3 tahun, tanah kering 5 tahun. Nah, dapat diperpanjang tidak lebih dari 1 tahun tanam. Nah, bagaimana pelaksanaan land reform di Indonesia? Nah, program-program land reform di Indonesia ataupun reformasi agrarianya itu banyak gitu. Yang pertama, larangan menguasai tanah pertanian melampaui batas. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar gitu ya, bahwa tanah pertanian itu ada batas-batasannya, tanah kering berapa, tanah basah itu berapa gitu. Kemudian larangan pemilik tanah secara abstain atau guntai gitu ya. Kemudian redistribusi tanah selebihnya dari batas maksimum, tanah abstain dan tanah bekas suat praja, tanah-tanah negara. Ini jangan lupa ya materi yang kemarin. Kemudian pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadai. Kemudian pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil, serta penerapan batas minimum pemilik tanah pertanian, serta larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil. Jadi kalau buat tanam-tanam di pekarangan sih ya nggak apa-apa ya, tetapi kalau untuk menghasilkan sampai bisa panen dan sebagainya, bisa dijual, bisa menghidupi seorang itu, kalau terlalu kecil itu kasihan gitu, karena modalnya sudah besar tetapi hasil yang didapat tidak sepadan ya. Kemudian keterangan tambahannya, penetapan batas luas maksimum ini memakai dasar unit keluarga yang menentukan maksimum luas tanah bagi sebuah keluarga adalah jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota dari keluarga tersebut, yang termasuk anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu. Jadi anaknya, istrinya gitu ya. Jumlah anggota ditetapkan maksimum 7 orang, termasuk kepala keluarga.
Jika jumlah melebihi 7 orang, maka luas maksimum dari keluarga tersebut untuk setiap anggotanya selebihnya ditambah 10% dari batas maksimum. Tapi tidak boleh melebihi dari 50%. Sedangkan jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah atau tanah kering ataupun sawah dan tanah kering. Ya, kalau ketentuan ini kalian juga harus pelajari di materi-materi sebelumnya gitu ya. Jadi dia hanya boleh penambahan sampai 50 gitu ya, 5 kali. Jadi kalau misalnya sawah itu maksimalnya 5 ya 10 gitu ya. Kalau anaknya ada dalam keluarga itu ada 12 gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang jarang ya orang tua yang masih mempunyai anak lebih dari 5. Bukan nggak ada, tapi jarang. Apalagi 10 itu udah jarang. Nah, pengecualian penetapan maksimum tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai dengan hak guna usaha, dengan hak-hak lain yang bersifat sementara, kemudian tanah bengkong atau jabatan, dan juga oleh badan-badan hukum. Ya, lanjutkan ya. Pengecualian gitu ya. Tadi bengkok dan juga oleh badan-badan hukum. Kemudian apabila perorangan atau satu keluarga memiliki tanah perjanjian yang luasnya melebihi batas maksimum, diberi kewajiban satu pelapor meminta izin apabila ingin memindahkan hak atas tanahnya. Kemudian yang ketiga, usaha pengusahaan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Jadi dia bisa jual, berikan atau gimana gitu ya. Pokoknya pengalihan hak atas tanahnya. Nah, program kedua, larangan pemilikan tanah secara guntai, gitu ya, bahwa badan hukum atau orang mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif. Jadi dia nggak boleh menelantarkan tanah gitu ya. Untuk pelaksanaan azas yang tercantum dalam pasal 10 tadi, UPA tersebut diadakanlah ketentuan secara menghapuskan tanah pertanian yang dikuasai secara abstain. Jadi dia kuasai tanahnya, tetapi dia tidak olah tanahnya itu menjadi tanah sawah ataupun tanah-tanah yang menjadi lebih produktif. Maka bisa diambil alih oleh penguasa. Yang disebut tanah abstain adalah tanah yang terletak di luar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Nah tadi karena dia di luar kecamatan dan juga dia ditelantarkan gitu ya. Ini juga tidak boleh gitu ya. Kemudian setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berada pada kecamatan yang berbeda dengan kecamatan di mana si pemilik bertempat tinggal. Tapi kalau desanya nggak apa-apa, karena kan biasanya kalau desa itu masih dalam skup kecamatan yang sama gitu ya. Misalnya saya punya tanah di desa B gitu ya, padahal saya posisinya tinggal di desa A kecamatan. Nah, dalam waktu 6 tahun, pemilik tanah yang masih memiliki tanah secara abstain yang di luar kecamatan itu, apalagi di luar pulau gitu ya, harus melepaskan atau memindahkan hak atas tanahnya kepada yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut yang sesuai dengan tanahnya, atau berpindah tempat tinggal pada satu kecamatan yang sama dengan di mana tanah itu terletak, atau kitanya yang pindah gitu ya. Pengecualian pemilik tanah diperbolehkan untuk tetap memiliki tanah secara abstain apabila kecamatan di mana letak tanah tersebut berada berbatasan dengan kecamatan pemilik tanah
bertempat tinggal. Asalkan jarak antara tempat tinggal dan tanah itu masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien. Tadi ya, untuk menghindari adanya tanah yang terlantar gitu. Kemudian yang subjeknya mereka yang menjalankan tugas negara, mereka yang menunaikan kewajiban agama, mereka yang punya alasan tertentu yang dapat diterima. Ya. Kemudian pensiun dari pegawai negeri, janda pegawai negeri, janda pensiun selama tidak menikah lagi dengan orang yang bukan pegawai negeri atau pensiun pegawai negeri. Nah, ini kalau subjek yang dikecualikan tadi, paling tidak 2/5 dari luas maksimum yang ditetapkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960. Kemudian apa itu tanah swapraja dan bekas swapraja? Yang maksud tanah swapraja adalah domain swapraja atau tanah bekas swapraja yang dengan berlakunya UPM menjadi hapus dan tanah beralih kepada negara. Begitu pula tanah yang benar-benar dimiliki oleh swapraja, baik diusahakan dengan cara persewaan maupun diperuntukkan sebagai tanah jabatan dan lainnya. Tanah swapraja atau bekas swapraja beralih ke tanah negara, diberi peruntukan sebagai kepentingan pemerintah untuk sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak swapraja. Jadi apa ya, dia kayak tanah yang karena dia jabatannya dia mendapatkan itu, tapi kemudian karena dia sudah nggak menjabat lagi dikembalikan kepada negara. Nah, tanah lain yang dikuasai oleh negara ditegaskan dalam objek reform adalah tanah bekas partikelir. Kemudian tanah bekas erfak yang telah berakhir jangka waktunya. Kemudian tanah kehutanan yang diserahkan kembali hak penguasaan oleh instansi yang bersangkutan kepada negara. Gitu. Jadi ada beberapa badan usaha ataupun orang yang mendapat hak untuk pengolahan hutan. Itu kayak misalnya beberapa menteri kita itu juga dia punya hak untuk pengolahan hutan, gitu ya. Dan bukan hutan lindung, tapi hutan yang bisa diolah untuk mendapatkan pemasukan negara. Yang dimaksud dengan tanah wakaf ini yang tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah tanah wakaf dan tanah peribadatan. Jadi tanah wakaf dan tanah peribadatan bebas dari ini gitu, karena memang ketentuannya dia diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian syarat penerima redistribusi adalah yang mendapatkan tanah gitu ya, dari tadi misalnya kelebihan dari seseorang yang memiliki tanah melebihi batas maksimum, kemudian tanah yang dibagikan oleh pemerintah gitu ya. Nah, syarat penerimanya adalah petani penggarap atau buruh tanah yang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi kalau petaninya dari luar negeri nggak bisa gitu ya, tetap dia yang asli Indonesia. Kemudian bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan berada. Dan selanjutnya kuat kerja dalam pertanian, artinya dia mampu membuat tanah itu produktif gitu ya. Dan juga dia juga menjadi produktif gitu ya. Tidak lagi menjadi beban negara gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, demikian pembahasan kita di land reform pertama ini. Semoga teman-teman paham. Kalaupun belum paham, bisa gunakan forum yang saya sudah siapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.